Berinvestasi di fintech peer-to-peer lending di Indonesia memang menjanjikan imbal hasil tinggi, bahkan melebihi deposito perbankan konvensional. Namun, menempatkan dana di fintech peer-to-peer lending ternyata juga ada risikonya. Salah satunya adalah risiko keterlambatan atau bahkan gagal bayar dari peminjam kepada investor. Seperti yang terjadi pada kasus Investri yang cukup menyita perhatian baru-baru ini. Sejumlah investor Investri mengeluhkan uang mereka belum juga kembali, padahal sudah lebih dari 1 tahun. Para investor meminta Investri untuk menagihkan dananya dari para debitur. Namun, co-founder dan CEO Investri Adrian Gunadi menyatakan, dalam hal penagihan atas keterlambatan, Investri tidak bisa banyak membantu, karena kontrak perjanjian perdata hanya melibatkan investor dan peminjam. Sedangkan, Investri hanya bertindak sebagai fasilitator lewat platform pinjaman online. Dalam peran tersebut, Adrian menyebutkan kapasitas Investri hanya menyediakan data dan informasi peminjam. Data ini berupa credit scoring ataupun rekam jejak peminjam. Sementara, untuk keputusan menginvestasikan dana adalah hak investor sepenuhnya. Maka dari itu, Adrian mengklaim, Investri tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari pinjam-meminjam yang bisa saja dialami oleh investor. Itu juga menyebutkan risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar tersebut. Ya. Sehingga tentunya kita juga menganjurkan pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam-pinjam disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini. Ya. Jadi sebenarnya konteks itu kita sudah sampaikan secara tertulis, ada di laman Investri dan juga sebenarnya laman semua player peer-to-peer lending dari hari pertama. Meski demikian, sesuai kapasitasnya, Investri tetap membantu agar dana investor segera kembali, seperti upaya litigasi, baik dialog, restrukturisasi, ataupun litigasi lewat jalur hukum. Kalau borrower masih kooperatif, tentunya ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan. Contoh restrukturisasi, itu sudah kita lakukan, gitu ya. Karena bagaimanapun gini, yang namanya peer-to-peer lending kita memberikan pembiayaan pendanaan kepada UMKM. Apakah UMKM itu sebuah perusahaan yang sudah established seperti perusahaan korporasi? Ya, tentu belum. Ya, tentunya lender juga harus memahami hal tersebut gitu. Bahwa kita memberikan pendanaan kepada UMKM, ya UMKM perusahaan kecil menengah pasti akan ada goncangan-goncangan gitu ya. Apakah kita siap dengan goncangan tersebut? Nah, itu menjadi beberapa pertimbangan.